Wacana penyelenggaraan reuni persaudaraan alumni 212 atau PA 212 pada 2 Desember mendatang semakin kuat disuarakan oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Padahal acara tersebut mendapat kritik dari banyak pihak karena berpotensi menciptakan klaster baru. Pertama kali kelompok ini terbentuk pada tahun 2016. Puncaknya pada 2 Desember 2016 di Monas dan dikomandoi Habib Rizik Syihab. Mereka meminta Basuki Cahayapurnama alias Ahok diproses hukum karena mereka tuduh menista agama Islam. Sebelumnya tidak ada namanya PA 212, hanya Aksi Damai 212 atau Aksi Bela Islam. Namun selanjutnya terbentuk sebuah kelompok PA 212 yang kemudian menjadi salah satu basis massa Islam yang secara rutin menjadi momentum Aksi 212. Sejak 2017 hingga 2019, mereka selalu mengadakan acara reuni dengan turun ke jalan dan berdemonstrasi, mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan mereka sendiri. Barulah pada 2020 pertama kalinya jalanan tidak diramaikan oleh mereka karena dampak pandemi yang parah. Reuni PA 212 tahun 2021 ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran COVID-19 dapat dipikirkan kembali untuk menjaga jangan sampai terjadi klaster baru. Sejumlah partai politik Islam pun turut menyarankan agar PA 212 menimbang manfaat dan mudarat dari berkumpul dengan jumlah massa besar di tengah pandemi. Demikian pula dengan PKS yang notabene memiliki hubungan dengan Aksi 212, justru menyarankan agar reuni dilaksanakan secara virtual seperti tahun 2020 lalu. Namun mereka tetap ngotot untuk melaksanakannya pada 2 Desember mendatang di Monas. Menurut petinggi PA 212, isu yang akan mereka angkat adalah menuntut pengusutan kasus penembakan 6 laskar FPI dan pembebasan Habib Rizik Syihab dari penjara. Wah, kalau cuma soal kasus penembakan 6 laskar FPI dan pembebasan Habib Rizik Syihab dari penjara yang menjadi tuntutan, kenapa harus reunian? Kan semua tuntutan sudah diproses hukum dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Emang negara milik kalian, sesukanya apa yang kalian mau. Ini negara hukum, bukan hukum rimba. Seharusnya kalau acara reunian itu makan-makan sambil nyanyi-nyanyi, bukan malah demo. Oh, mungkin maksud mereka makan nasi bungkus bersama kali ya. Biasanya acara reuni seperti ini hanya dilaksanakan oleh teman-teman yang satu sekolah. Sama dengan acara temu kangen gitu loh. Nampaknya reuni PA 212 ini hanya ingin mengukur kekuatan ex-FPI yang sudah dibubarkan itu. Apa masih ada nggak? Ya, sekedar mengkondisikan kekuatan politik seperti sebelum Pilpres 2019 lalu. Maklum, 3 tahun lagi Pilpres 2024. Sekedar mencari perhatian para bohir lah. Siapa tahu dapat sokongan dana lagi kan? Jika dilihat dari asas manfaatnya, reuni PA 212 ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan membangun umat. Baik dari aspek organisasi, kesejahteraan, apalagi pendidikan berpolitik. Bila mereka membentuk organisasi, kiprahnya tidak terdengar sama sekali. Kalaupun soal kesejahteraan, bagaimana dengan 212 Mart
yang katanya hanya menjual barang-barang halal, produksi masyarakat muslim, merekrut muslim yang kesulitan ekonomi? Benarkah 212 Mart tidak menjual barang-barang yang diproduksi perusahaan besar dan dimiliki asing? Bagaimana dengan produk Indofood, Wings, dan masih banyak lagi produk lainnya? Cek saja, tidak ada produk mereka sendiri berada di rak-rak 212 Mart. Sama aja kok. Faktanya, barang-barang itu mudah ditemui di semua kios dan toko. Sementara produk yang katanya dari kalangan sendiri tak terlihat di rak-rak. Belum lagi beberapa kasus lain, seperti investasi bodong 212 Mart di Samarinda, dengan korban 13 warga dan bernilai 2 miliar rupiah. Bahkan janji mendirikan koperasi 212 di tingkat nasional hingga kini tak kunjung jelas realisasinya. Dulu pasca aksi 212, tidak hanya berencana mendirikan koperasi 212, tapi juga bank, properti, dan masih banyak lagi. Tetapi, lagi-lagi berita itu hanya pepesan kosong. Sedangkan di soal politik, para tokoh 212 justru malah banyak berurusan dengan kepolisian. Hingga dedengkot 212, Rizik Syihab, kini mendekam di penjara. Akankah niatan reuni 212 masih dianggap agung dan suci oleh masyarakat? Masihkah masyarakat percaya bahwa gerakan ini adalah murni gerakan demi menegakkan kepentingan sesuai syariat? Padahal banyak tokoh dan ulama dari Ormas NU maupun Ormas Muhammadiyah tidak mau melibatkan diri. Sesungguhnya PA 212 beserta yang terlibat di dalamnya hanyalah orang-orang yang memang memiliki kepentingan. Bisa ditarik benang merah, sejatinya mereka hanya meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, tidak berguna, dan tidak berfaedah. Saat pandemi melanda, mereka diam saja, tidak bersuara, apalagi turun ke masyarakat membantu. Setelah COVID meredah, mereka muncul kembali. Mungkin benar firman Allah dalam Al-Quran, surah 2 Al-Baqarah ayat 12 atau 2.12, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dilihat dari tafsirnya, pada ayat ini Allah membantah pernyataan orang munafik bahwa mereka mengadakan perbaikan, tetapi mereka betul-betul membuat kerusakan di bumi. Sebenarnya mereka adalah kaum perusak, tetapi mereka tidak menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan. Karena setan membuat mereka memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.